Battle Through the Heavens, Chapter 847. Bab 847, Pemenang Terakhir. Pil pemecah Zong. Mo Tianxing tidak asing dengan pil obat yang bisa dianggap terkenal ini. Kisan di belakangnya juga tidak asing dengannya. Efek pil obat ini juga memiliki daya tarik yang sangat besar bagi mereka. Saat ini, Sekte Kaisar Hitam hanya memiliki satu elit Dozong, Mo Tianxing. Ini juga alasan utama mengapa Sekte Kaisar Hitam mampu berdiri di dalam wilayah sudut hitam tanpa runtuh. Oleh karena itu, orang dapat mengetahui jenis efek jera yang dimiliki oleh elit Dozong di wilayah ini. Sekte Kaisar Hitam telah memikirkan untuk merawat elit kedua Dozong selama tahun-tahun ini untuk bertindak sebagai penerus Mo Tianxing. Orang yang memiliki peluang terbesar untuk mencapai kelas ini secara alami adalah Moya, yang telah menunjukkan bakat pelatihan yang luar biasa sejak dia masih muda. Sekte Kaisar Hitam telah menggunakan obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Hanya melalui penggunaan obat-obatan spiritual secara liberal, mereka berhasil memungkinkan Moya menjadi ahli Do Huang sebelum dia berusia 30 tahun. Namun, hanya mengandalkan akumulasi pil obat bukanlah sesuatu yang bisa berhasil mendandani seorang elit Dozong. Poin ini adalah sesuatu yang jelas disadari oleh Mo Tianxing, yang merupakan seorang elit Dozong. Ada celah besar antara Do Huang dan Dozong. Mencoba untuk berhasil melakukan terobosan sangat sulit. Sejujurnya, bahkan dengan bakat pelatihan Moya, Mo Tianxing tidak memiliki banyak harapan dalam serangan sebelumnya ke kelas Dozong. Jika semudah ini untuk maju ke kelas Dozong, wilayah sudut hitam yang sangat besar tidak akan memiliki beberapa individu yang sama langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Meskipun Mo Tianxing tidak memiliki banyak harapan, dia juga tidak pernah menyerah. Bagaimanapun, Sekte Kaisar Hitam telah menghabiskan cukup banyak uang untuk Moya. Tidak mungkin bagi mereka untuk berhenti sekarang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Selama Moya bisa menjadi elit Dozong, kekuatan Sekte Kaisar Hitam akan melonjak. Mereka mungkin tidak dapat menyatukan wilayah sudut hitam, tetapi dengan mengandalkan kekuatan dua elit Dozong dan dasar dari Sekte Kaisar Hitam, mereka setidaknya akan dapat menjadi eksistensi yang sangat kuat yang dapat bergulir atas faksi lain dalam wilayah sudut hitam. Posisi itu jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan saat ini. Tentu saja, prasyarat dari semua ini adalah keberhasilan Moya menerobos ke kelas Dozong. Namun, jelas merupakan tugas yang sangat sulit bagi Moya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos ke kelas Dozong. Oleh karena itu, Mo Tianxing perlu menemukan beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya hal ini. Pada saat ini, Zong Breaking Pill yang diambil Xiaoyan secara tidak sengaja menekan tempat terlembut di dalam hati mereka. Kegembiraan di mata Mo Tianxing berlanjut sesaat sebelum berangsur-angsur menghilang. Dia dengan hati-hati mengambil botol giok yang dilemparkan Xiaoyan. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Kisan di belakangnya. Yang terakhir memahami niat yang pertama saat dia dengan cepat menerimanya. Setelah itu, dia melirik pil obat seukuran mata naga di dalam botol. Dia menuangkannya ke tangannya dan dengan hati-hati mempelajarinya hanya untuk menghela nafas dan menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat kepalanya. Tatapannya agak rumit saat dia melihat Xiaoyan sambil berkata dengan suara yang dalam, "Pemimpin sekte, ini memang Zong Breaking Pill." Selain itu, kualitasnya cukup tinggi dan efek pengobatannya sangat terjaga. Petik 2. Senyum di wajah Mo Tianxing melebar setelah mendengar verifikasi Kisan. Sambil tersenyum, dia mengangguk dan berkata kepada Xiaoyan, "Pil obat yang Mr. Yan Xiao sedang saring saat itu seharusnya barang ini kan?" Xiaoyan sedikit mengangguk. Tatapannya samar-samar menyapu kedua orang itu sebelum tertawa. "Bolehkah aku tahu apa yang dipikirkan pemimpin sekte Mo tentang Zong Breaking Pill ini?" Tidak buruk, Zong Breaking Pill ini memang pil obat yang dibutuhkan oleh Black Emperor Sekte. Mo Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia segera teringat sesuatu dan mengerutkan kening. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, tersenyum dan berbicara dengan Xiaoyan. "Karena Tuan Yan Xiao sudah mengambil barang yang ingin dia gunakan untuk pertukaran, tolong kembali ke tempat dudukmu dan tunggu." Setelah beberapa sesepuh dalam sekte dan saya berdiskusi, air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam pelelangan ini akan memiliki pemilik baru. Petik 2. Xiaoyan mengangguk saat mendengar kata-katanya. Dia dengan lancar meraih botol giok dan tangannya segera menarik ke lengan bajunya.
Lapisan Douki samar-samar melonjak keluar sebelum membungkus botol giok. Seseorang tidak bisa menyalahkan Xiaoyan karena berhati-hati ini. Bagaimanapun, hatinya mengerti tempat seperti apa dia berasal dan juga siapa orang di depannya. Jika seseorang tidak berhati-hati ketika berhadapan dengan mereka, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan tahu bagaimana seseorang meninggal. Xiaoyan menyimpan botol giok sebelum menangkupkan tangannya ke arah Mo Tianxing. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar dari lingkaran cahaya. Senyum di wajah Mo Tianxing berubah setelah mengirim Xiaoyan keluar dari pilar cahaya. Dia mengerutkan alisnya erat-erat dan tampaknya telah turun ke dalam semacam kondisi bermasalah. Elder Qi, saat ini ada 3 hal yang menarik bagi kami. Salah satunya adalah pil obat tingkat 7, pil pengembalian kehidupan, yang diambil oleh Old Tingsan. Yang kedua adalah metode penggabungan spiritual yang telah diambil oleh Demon Flame Valley. Yang ketiga adalah Zong Breaking Pill, milik Yan Xiao ini. Menurutmu mana yang paling cocok untuk kita? Mo Tianxing berpikir dalam-dalam sejenak sebelum perlahan-lahan meletakkan tangannya di belakangnya. Dia mengajukan pertanyaan kepada Qisan dengan cemberut. Qisan kaget saat mendengar ini. Dia segera merajut alisnya sedikit dan menyuarakan pikirannya, pil pengembalian kehidupan adalah pil obat tingkat 7. Itu memang menghancurkan 2 item lainnya dalam hal tingkatannya. Pil obat ini mampu menyelamatkan nyawa 1 orang. Dengan itu, seseorang dapat hidup selama dia tidak dipenggal kepalanya atau hatinya dihancurkan oleh orang lain. Jika pemimpin sekte memilikinya, itu akan setara dengan Anda memiliki 2 nyawa. Ini sangat penting. Anda adalah orang terpenting di Black Emperor Sect. Selama Anda berada di sekitar, posisi Sekte Kaisar Hitam akan dipertahankan untuk waktu yang lama. Adapun metode penggabungan spiritual yang ditawarkan Demon Flame Valley, itu memang unik. Namun, metode Qi semacam ini yang dengan paksa menelan roh jelas memiliki kekurangan. Mungkin itu bisa memperkuat kekuatan seseorang dalam jangka pendek, tetapi kemungkinan itu menghasilkan sequel yang hebat. Benda ini hanya bisa dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki daya tarik dan bahaya. Jika Black Emperor Sekte mengalami bencana besar, pemimpin sekte mungkin dapat menggunakan metode ini untuk membalikkan keadaan. Namun, itu tidak banyak digunakan dalam keadaan normal. Zong Breaking Pill dari Yan Xiao mungkin hanya pil obat tingkat 6, tapi itu mampu meningkatkan peluang keberhasilan dalam kemajuan ke kelas Dozong. Sejujurnya, bahkan jika pil ini diberikan kepada pemimpin sekte junior, kemungkinan keberhasilannya masih sangat rendah. Begitu gagal, pil obat akan dianggap terbuang percuma. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini akan diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma. Tentu saja, jika dia berhasil, secara alami akan ada manfaat tanpa akhir untuk sekte Kaisar Hitam kita. Oleh karena itu, ini adalah pertaruhan. Petik 2. Mo Tianxing mengangguk sedikit ketika dia mendengar analisis Qisan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang. Sebuah perjuangan muncul sesaat di wajahnya sebelum dia dengan keras mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, kami akan memilih itu." Qisan tidak menambahkan apapun setelah Mo Tianxing mengambil keputusan. Dia mengangguk sedikit sebelum mundur beberapa langkah. Xiaoyan keluar dari pilar cahaya. Karena dia dibungkus oleh jubah hitam, tidak ada yang bisa melihat ekspresi yang dia kenakan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menatapnya saat dia perlahan berjalan kembali ke kursinya dan dengan tenang duduk. Masih ada beberapa orang lain yang memasuki pilar cahaya setelah Xiaoyan keluar. Namun, kebanyakan orang masuk dengan kegembiraan, tetapi terlihat tertekan. Jelas, standar tinggi Sekte Kaisar Hitam telah melebihi harapan banyak orang. Bagaimana itu? Dokter peri kecil terdiam sejenak saat dia melihat orang-orang melewati pilar cahaya. Baru saat itulah dia membuka bibir merahnya untuk bertanya dengan lembut. Xiaoyan mengerutkan alisnya di bawah jubah hitam. Dia dengan lembut menghela nafas sebelum berkata, "Ini tidak sebaik yang diharapkan. Saya telah meremehkan tingkat keinginan beberapa orang untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva ini." Meskipun Mo Tianxing sangat terkejut ketika Xiaoyan telah mengeluarkan Zong Breaking Pill sebelumnya, Xiaoyan telah dengan jelas melihat keraguan-raguan dan pergulatan di matanya sebelum yang terakhir pulih dari ketenangannya. Jelas, item yang menarik perhatian Mo Tianxing telah muncul di hadapannya. Selain itu, dia masih merasa ragu setelah Xiaoyan mengeluarkan Zong Breaking Pill.
Dari sini, orang dapat melihat bahwa hal yang dia minati kemungkinan besar memiliki nilai yang tidak lebih rendah dari Zong Breaking Pill. Dengan cara ini, kepercayaan pada hati Xiao Yan telah berkurang secara signifikan. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil berkedip beberapa kali setelah mendengar desahan Xiao Yan. Tangannya yang halus dengan lembut menepuk lengan Xiao Yan dengan cara yang menghibur saat dia berkata dengan suara lembut, "Tidak perlu terlalu khawatir. Sekalipun kita benar-benar gagal memenangkan tawaran air liur transformasi tubuh Bodhisattva, bukan berarti kita tidak akan memiliki kesempatan. Sebenarnya, cukup banyak orang yang hadir memiliki niat yang sama." Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan kilatan dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Dia akan memperoleh air liur transformasi tubuh Bodhisattva dengan segala cara. Jika dia tidak bisa mendapatkannya dengan cara yang tepat, dia hanya bisa menggunakan satu taktik terakhir. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, pilar cahaya di panggung lelang tiba-tiba mulai pucat. Situasi di dalamnya terlihat oleh mata semua orang. Semuanya, setelah pemilihan sebelumnya, Sekte Kaisar Hitamku memiliki jawaban akhir kita. Mata Mo Tianxing menyapu sekelilingnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Tempat pelelangan segera menjadi sunyi setelah mendengar kata-katanya. Semua tatapan itu membawa rasa ingin tahu dan kecemasan saat mereka mengunci Mo Tianxing. Mo Tianxing tertawa di depan tatapan semua orang. Setelah diskusi antara sesepuh sekte dan saya yang lama, pemenang terakhir dari lelang ini adalah... Dia sengaja berhenti sejenak ketika kata-katanya mencapai titik ini. Dia menunggu sampai cukup banyak orang yang hanya menatapnya sebelum jarinya tiba-tiba diangkat. Itu menunjuk ke tempat tertentu di kursi VIP. Yingsan tua. Suasana di tempat pelelangan segera menjadi membosankan setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Cukup banyak orang di kursi VIP perlahan mengangkat senyum dingin dan gelap ke sudut bibir mereka. Bab 848, Orang Tua Yingsan. Oh, Yingsan. Xiao Yan perlahan menghirup udara saat mulutnya dengan lembut mengeluarkan kata-kata ini. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba mengepal. Tidak disangka bahwa dia tidak dapat memindahkan Sekte Kaisar Hitam meskipun telah mengambil pil obat di tingkat Zong Breaking Pill. Tampaknya barang yang diambil orang itu bahkan lebih berharga daripada Zong Breaking Pill-mu. Dokter peri kecil di sisinya berbisik dengan heran. Tidak disangka bahwa orang tua yang tidak mencolok ini benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu dari level ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Di bawah jubah hitam, tatapannya mengandung kegembiraan saat perlahan melesat ke arah lelaki tua berhidung elang itu. Dia mengerutkan kening. Yingsan tua, apakah ini gelar orang dalam wilayah sudut hitam? Sepertinya dia adalah ahli dari generasi yang lebih tua. Kalau tidak mungkin Xiao Yan tidak pernah mendengar tentang dia. Keheningan di dalam aula besar berlanjut sejenak sebelum keributan yang menghancurkan tiba-tiba muncul. Tak terhitung banyaknya tatapan tertegun memandang pria tua berhidung elang berambut abu-abu yang duduk di sudut. Banyak tangisan terkejut tanpa sadar terdengar di dalam area lelang. Yingsan tua yang merupakan salah satu dari 3 teratas di peringkat hitam saat itu. Dia sebenarnya masih hidup. Petik 2. Dia tidak pernah mati. Yang dia lakukan hanyalah bersembunyi dan melakukan retret. Tanpa diduga, kami dapat melihat orang yang kuat ini dari generasi yang lebih tua yang telah mengguncang wilayah sudut hitam saat itu. Kami tidak menyia-nyiakan perjalanan ini. Petik 2. Dia adalah seorang ahli di puncak kelas Do Huang saat itu. Setelah bertahun-tahun, dia pasti akan membuat terobosan ke kelas Do Zong kan? Petik 2. Dibandingkan dengan rasa ingin tahu di belakang, suasana di kursi VIP tertutupi oleh tekanan yang tidak biasa. Banyak tatapan tajam ditembakkan dari segala arah. Mereka segera berkumpul di Yingsan tua. Meskipun yang terakhir memiliki reputasi yang cukup besar dalam wilayah sudut hitam, setiap lawan akan diabaikan oleh mereka dengan daya tarik air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Ekspresi Yingsan tua tidak berubah sedikit pun di depan tatapan tidak ramah sekitarnya. Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran kursinya sementara wajah tuanya yang tanpa ekspresi menampakkan tampang galak dan brutal. Tidak ada orang yang lembut di tempat seperti wilayah sudut hitam. Agar dia menjadi salah satu dari 3 ahli puncak di peringkat hitam saat itu, tak terhitung orang mati oleh tangannya. Yingsan tua saat itu adalah orang yang memiliki reputasi yang cukup ganas.
Meskipun reputasinya yang galak sedikit berkurang setelah dia melakukan retret dalam isolasi selama bertahun-tahun, siapapun yang memperlakukannya sebagai orang yang lembut yang bisa dicubit kemungkinan harus membayar harga yang mahal. Mo Tianxing masih tersenyum penuh saat dia berdiri di atas panggung lelang. Dia bertingkah seperti dia tidak dapat merasakan semacam suasana aneh di kursi VIP saat dia tersenyum dan berkata, "Sekarang air liur transformasi tubuh Bodhisattva memiliki pemilik. Lelang yang diatur oleh Sekte Kaisar Hitam saya ini dapat dengan lancar ditutup. Dalam beberapa hari ke depan, Sekte Kaisar Hitam akan mengadakan perjamuan besar. Mereka yang tertarik bisa tinggal dan ikut bersenang-senang. Adapun pelanggan yang telah membeli sesuatu, Sekte Kaisar Hitam saya akan mengirimkan item lelang kepada semua orang tanpa membukanya selama 1 atau 2 hari ke depan." Petik 2. Ying San tua perlahan berdiri setelah suara Mo Tianxing terdengar. Setelah itu, dia perlahan keluar dari pintu keluar VIP dengan wajah tanpa ekspresi di depan para VIP lainnya. Orang-orang mulai berdiri dari kursi VIP satu demi satu setelah gerakan Old Ying San. Semuanya menuju ke tempat pelelangan. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan dapat merasakan bahwa setidaknya setengah dari orang-orang di kursi VIP telah mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin. Pertunjukan barang sebenarnya baru dimulai sekarang. Kemungkinan periode waktu berikutnya ini akan menjadi badai berdarah yang sebenarnya. Xiao Yan tertawa pelan. Dia segera berdiri dan berjalan ke pintu keluar. Dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti dari belakang. "Haha, teman ini." Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan tepat saat dia akan keluar. Xiao Yan menghentikan langkahnya. Tubuhnya berjubah hitam berbalik dan tatapan acuh tak acuh yang tersembunyi oleh jubah hitam melirik orang-orang dari lembah api iblis yang berjalan ke arahnya. Suara yang agak serak segera keluar, "Apakah ada masalah?" "Haha, aku yang dulu adalah tetua pertama lembah api iblis, Fang Yan. Bolehkah saya menanyakan tentang nama teman ini?" Fang Yan tersenyum saat dia dengan cepat berjalan ke depan. Dia menangkupkan tangannya ke Xiao Yan sebelum berbicara dengan ramah. "Nama depan saya Yan, apakah penatua pertama Fang Yan membutuhkan sesuatu?" Xiao Yan bertanya dengan samar. "Haha, keterampilan penyulingan obat Mr. Yan dapat dianggap yang terbaik di wilayah sudut hitam ini kan? Aku yang dulu hanya datang untuk menanyakan apakah Tuan Yan juga tertarik pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva?" Fang Yan tertawa. Topiknya segera berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam dan mata mendung. "Mengapa?" Mata Xiao Yan di bawah jubah hitam itu menyipit saat dia bertanya dengan tenang. "Jika Tuan Yan juga tertarik pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kita mungkin bisa bekerja sama." Ying San tua itu adalah seorang ahli di wilayah sudut hitam dari generasi yang lebih tua. Dia sangat kuat. Jika Anda bertindak sendiri, kemungkinan Anda akan kesulitan mengambil air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari orang tua itu bahkan jika wanita muda di sisi Anda ini ikut campur. Fang Yan dengan lembut berkata. Sudut mulut Xiao Yan yang disembunyikan oleh jubah hitam terangkat untuk diejek. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak terlalu tertarik dengan saran dari penatua pertama Fang Yan." "Maafkan aku." Xiao Yan berhenti berbicara dengan Fang Yan setelah kata-katanya terdengar. Tatapannya mengamati orang misterius berjubah abu-abu di belakang Fang Yan tanpa ada yang memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan keluar dari terowongan. Rasa dingin melintas di mata Fang Yan ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah sepenuhnya menolak sarannya. Orang ini terlalu sombong. Apa dia pikir dia bisa mengalahkan Ying San tua sendirian dengan hanya memiliki Douzong di sisinya? Para sesepuh dari Demon Flame Valley berbicara agak marah saat mereka memelototi punggung Xiao Yan. Mengingat prestise Demon Flame Valley dalam Black Corner Region, mereka jarang menerima perlakuan seperti itu. Ekspresi Fang Yan tenggelam. Dia segera menoleh dan melihat ke orang misterius berjubah abu-abu. Dia bertanya dengan hormat, "Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Setiap orang menargetkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dalam situasi seperti ini. Karenanya, Anda bisa melupakan siapapun yang mempercayai dan bekerja sama dengan Anda. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Meskipun Old Ying San mungkin kuat, bukan berarti kita tidak berdaya melawannya. Kirim orang untuk mengawasinya selama 2 hari ini. Bersiaplah untuk bertindak saat dia meninggalkan Sekte Kaisar Hitam.
Jubah abu-abu bergetar sedikit saat aura ilusi dan suara acuh tak acuh terdengar. Fang Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tatapannya tiba-tiba melirik kelompok Xiaoli dan penatua pertama Suqian di belakang sebelum dengan lembut bertanya, bagaimana dengan orang-orang dari Xiao Gate dan Akademi Jianan? Abaikan mereka untuk saat ini. Yang terpenting adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Orang berjubah abu-abu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ya, Fang Yan mengangguk dan berhenti mengucapkan kata-kata tambahan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompoknya perlahan-lahan menjauh dari pelelangan yang sangat besar ini. Suasana kota Kaisar Hitam tampaknya menjadi lebih gembira setelah akhir lelang yang sempurna. Di bawah perjamuan besar Sekte Kaisar Hitam, seluruh kota tampak diselimuti oleh suasana yang menggembirakan. Namun, beberapa orang yang sensitif dapat merasakan samar-samar bahwa badai berdarah yang akan segera terjadi di bawah kegembiraan ini. Beberapa faksi tidak pergi setelah lelang berakhir. Sebaliknya, mereka diam-diam tetap berada di kota Kaisar Hitam. Tampaknya mereka menikmati jamuan makan Sekte Kaisar Hitam, tetapi tatapan mereka diam-diam berkumpul di satu tempat tinggal Old Yingsan. Kelompok Xiao Yan tampak cukup tenang di tengah suasana cemas yang berlama-lama dalam bayang-bayang. Mereka juga bertujuan untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dengan segala cara. Namun, mereka tidak khawatir Yingsan tua akan tiba-tiba menghilang. Di bawah pengawasan ketat semacam ini, bahkan seorang elit Douzong tidak bisa menghilang begitu saja tanpa ada yang memperhatikan. Sementara mereka diam-diam menunggu situasi berubah, Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Ziyan ke lokasi penjemputan dari Sekte Kaisar Hitam keesokan harinya. Mo Tianxing secara alami mengungkapkan kehangatan terbesarnya ketika kelompok Xiao Yan berkunjung. Dia mengundang mereka bertiga ke dalam sekte dan melayani mereka dengan cara termegah. Kehangatan itu menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak nyaman. Setelah kedua belah pihak mengobrol singkat, Mo Tianxing sepertinya juga merasakan ketidaksabaran Xiao Yan dan segera berhenti mengatakan omong kosong. Dia bertepuk tangan dan mengeluarkan semua barang yang dibeli Xiao Yan dalam pelelangan satu persatu, termasuk mayat Magical Beast. Haha. Mr. Yan Xiao, semua barang yang telah kamu lelang ada di sini. Silakan periksa sendiri. Mo Tianxing tersenyum saat berbicara. Dia melirik mayat Magical Beast yang telah menempati lebih dari setengah aula. Xiao Yan tidak menunjukkan kepura-puraan saat dia mengangguk. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa semua item yang dilelang satu kali. Ini terutama terjadi pada mayat Magical Beast itu. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk itu tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya. Dia perlahan-lahan mengeluarkan koin emas dan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum dengan lembut meletakkannya di atas meja. Pemimpin Sekte Mo, tolong periksa hal-hal ini. Mo Tianxing melirik sebelum melambaikan tangannya yang besar sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu memeriksa. Aku yang dulu mempercayai Mr. Yan Xiao. Petik 2. Xiao Yan tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan berbalik dan pergi setelah berbicara. Mo Tianxing buru-buru melangkah ke depan saat melihat ini. Dia tertawa terbahak-bahak. Tuan Yan Xiao, harap tunggu sebentar. Apa itu? Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya, berbalik, dan bertanya. Haha, Mo Tianxing tersenyum canggung. Dia segera menggosok tangannya dan berkata, Tuan Yan Xiao, bolehkah saya yang tua ini bertanya apakah saya dapat menukar Zong Breaking Pill di tangan Anda? Sudut mulut Xiao Yan segera terangkat menjadi senyuman dingin saat mendengar ini. Orang tua ini memang memiliki beberapa pemikiran tentang Zong Breaking Pill yang dimilikinya. Bab 849, Pertemuan. Tangan Xiao Yan dengan lembut menarik doupeng berwarna hitam itu. Tatapannya dengan lembut menyapu senyum kering di wajah Mo Tianxing. Nadanya tenang saat dia bertanya, pemimpin Sekte Mo, bukankah kamu meremehkan Zong Breaking Pill? Mo Tianxing tidak bisa menahan senyum canggung ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa Xiao Yan masih menyimpan dendam padanya tentang masalah itu di tempat lelang. Dengan senyum pahit, dia berkata, Tuan Yan Xiao, aku yang dulu juga tidak berdaya dengan cara ini. Masalah seperti itu biasanya dibahas dengan sesepuh di sekte. Mereka bersikeras bahwa hal yang disediakan oleh Old Yingsan lebih cocok untuk Sekte Kaisar Hitam kita.
Aku yang dulu tidak bisa memaksakan caraku sendiri. Petik 2. Xiao Yan tidak setuju dengan alasan Mo Tianxing. Dengan posisi yang terakhir dalam Sekte Kaisar Hitam, dia pada dasarnya telah mencapai tahap di mana kata-katanya adalah hukum. Bahkan hak semua sesepuh untuk berbicara tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Oleh karena itu, kata-katanya ini tidak memiliki kepercayaan sedikitpun. Tentu saja, terlepas dari apakah Xiao Yan mempercayai alasannya, tidak ada alasan dia perlu terlibat dengan masalah ini. Secara alami, tidak masalah bagi Mo Tianxing untuk tertarik pada Zong Breaking Pill. Dia tidak memiliki keberatan sedikitpun jika yang terakhir bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik perhatian Xiao Yan sebagai gantinya. Jangan bilang kalau pemimpin Sekte Mo mampu mengeluarkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kedua. Xiao Yan sedikit tertawa. Senyum di wajah Mo Tianxing menegang saat mendengar ini. Dia segera dan tanpa daya menjawab, apa yang Tuan Yan Xiao katakan. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini adalah satu-satunya di Sekte Kaisar Hitam saya. Selain itu, bagian tunggal ini akan segera menjadi milik Ying San Tua. Petik 2. Saat ini saya hanya tertarik pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Adapun hal-hal lainnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan nada tenang. Tuan Xiao Yan, kita selalu bisa mendiskusikan sikapnya. Mengapa Sekte Kaisar Hitam saya tidak memberi Anda bahan obat dan meminta Tuan untuk membantu memperbaiki pil pemecah Zong yang lain? Terlepas dari berapa banyak yang berhasil Anda perbaiki, tidak apa-apa selama Anda memberikan Sekte Kaisar Hitam saya. Sisanya akan menjadi milikmu. Apa yang kamu katakan? Mo Tianxing buru-buru bertanya. Lupakan. Saya tidak punya waktu ekstra untuk tinggal di Black Emperor Sekte khusus untuk membantu Anda memperbaiki pil. Nada suara Xiao Yan segera menjadi dingin saat mendengar ini. Dia tidak terus berbicara dengan orang yang tidak memiliki integritas ini. Setelah menangkupkan kedua tangannya, dia pergi dengan dokter peri kecil dan Ziyan. Ekspresi Mo Tianxing berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia menatap punggung tiga kelompok pria Xiao Yan. Sesaat kemudian, kesuraman akhirnya muncul di matanya. Tangannya membentur meja dengan keras, melepaskan angin kencang. Kekuatan angin menghancurkan meja perusahaan menjadi bubuk. Pemimpin sekte, apakah dia tidak setuju? Suara keras yang dipancarkan dari aula besar menyebabkan dua sosok manusia tergesa-gesa masuk dari belakang. Mereka adalah Qisan dan Moya. Saat ini, kedua individu ini dengan hati-hati mempersiapkan pertanyaan mereka. Ekspresi Mo Tianxing gelap dan serius saat dia mengangguk. Dia dengan dingin berkata, orang ini benar-benar terlalu sombong. Sekte Kaisar Hitamku bersedia memberikan ramuan obat baginya untuk menyempurnakan pil pemecah Zong, tetapi pada akhirnya hanya meminum satu pil pemecah Zong. Dia akan memiliki segalanya untuk diraih namun dia sebenarnya masih tidak puas. Petik 2. Semua anak muda yang memiliki beberapa kemampuan seperti ini. Mereka semua terlalu sombong. Qisan dengan dingin tertawa. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang kita tidak ingin pil pemecah Zong itu. Moya mengerutkan kening dan berbicara dengan agak cemas. Dia tahu bahwa memiliki Zong Breaking Pill ini akan menguntungkannya. Ketika dia menerobos kelas Do Huang di masa depan, dia mungkin harus mengandalkan benda ini. Oleh karena itu, dia segera menjadi agak cemas sekarang karena negosiasi telah gagal. Apa yang membuatmu sangat cemas? Jangan bilang kalau kamu ingin merebutnya. Wanita berpakaian putih di samping orang itu bukanlah seseorang yang mudah tersinggung. Bahkan saya tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya. Mo Tianxing menegur. Moya tidak berani mengucapkan kata-kata lain setelah dimarahi oleh Mo Tianxing. Namun, kecemasan di hatinya tidak sedikit pun berkurang. Apa niat pemimpin sekte? Qisan di samping bertanya. Mari kita tunggu dan perhatikan situasinya. Mereka jelas datang dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva sebagai target mereka. Namun, Old Yingsan juga bukan orang biasa. Bukan tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari tangannya. Pada saat itu, ketika wanita berpakaian putih dan dia bertarung sampai mereka berdua terluka, saya mungkin bisa turun tangan secara diam-diam. Beberapa rasa dingin kelam melintas di mata Mo Tianxing saat dia perlahan berbicara. Karena bocah kecil ini tidak mau menerima tawaran murah hati kita, dia seharusnya tidak menyalahkan diriku yang dulu karena kejam. Moya akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-katanya.
Kecemburuan yang lebat melintas di matanya saat dia melirik ke tempat kelompok Xiao Yan menghilang. Senyum mengejek tetap ada di sudut mulut Xiao Yan saat dia berjalan keluar dari aula Black Emperor Sect. Orang tua ini sebenarnya ingin dia secara khusus memperbaiki pil pemecah Zong untuk mereka. Pemikiran seperti itu agak indah dan naif. Awalnya, Xiao Yan menyimpan dendam bahwa orang tua ini telah memilih Ying San tua. Siapa yang menyangka bahwa orang tua ini benar-benar akan memikirkan metode ini untuk mendapatkan pil pemecah Zong dari Xiao Yan. Bahan obat dari Zong Breaking Pill bukanlah hal yang dibutuhkan Xiao Yan dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu, dia tidak perlu tertinggal untuk bekerja untuk mereka. Selain itu, Xiao Yan tidak menghargai apa yang disebut bahan obat itu. Dengan kemampuan khusus Ziyan untuk merasakan ramuan obat, bukanlah tugas yang sangat sulit baginya untuk menemukan lebih banyak lagi. Pil pemecah Zong terlalu berharga. Orang tua itu dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak akan bisa mengeluarkan barang biasa untuk ditukar. Namun, dia tidak mau mengambil beberapa barang yang terlalu berharga. Karenanya, dia memilih metode seperti itu. Mungkin, di dalam hatinya, dia bahkan berpikir bahwa Anda telah mendapatkan keuntungan besar. Dokter peri kecil tersenyum dan berbicara setelah dia sepertinya merasakan senyum marah Xiao Yan. Tidak kusangka dia sebenarnya adalah seorang elit Dozong. Dia sangat pelit. Ziyan meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan jijik. Bahan obat adalah hal yang paling tidak berharga di matanya. Selama dia pergi ke pegunungan yang dalam atau hutan tua, dia akan bisa menemukan beberapa bahan obat yang mengandung energi padat. Namun, orang tua ini sebenarnya ingin menggunakan barang-barang ini, yang sangat murah di matanya, untuk ditukar dengan Zong Breaking Pill. Tidak heran mengapa dia membencinya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan dengan kejam mengutuk. Bukankah semuanya akan baik-baik saja jika bajingan tua itu telah menukar air liur transformasi tubuh Bodhisattva denganku? Namun dia harus memainkan permainan ini. Petik 2. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia mendengar Xiao Yan mengutuk dengan cara ini. Tampaknya Xiao Yan memiliki dendam yang mendalam terhadap Mo Tianxing karena gagal memilih Zong Breaking Pill dalam pelelangan, namun, seseorang bisa memahaminya setelah beberapa pemikiran. Saat ini, air liur transformasi tubuh Bodhisattva adalah sesuatu yang sekarang menjadi milik Old Ying San. Akan sangat sulit untuk merebutnya dari tangan seorang elit Dozong. Tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, ini bukan seolah-olah kita adalah satu-satunya yang menargetkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Pada saat itu, kita bisa menunggu yang lain menyerang lebih dulu dan mendapatkan keuntungan dari pertempuran mereka. Dokter peri kecil dengan lembut melanjutkan, namun, sekarang kamu menolak Mo Tianxing, sepertinya hati orang tua itu akan memiliki bercak. Oleh karena itu, kita harus sedikit berhati-hati terhadap mereka. Petik 2. Xiao Yan mengangguk samar. Langkah kakinya baru saja keluar dari Black Emperor Sekte ketika sosok lelaki tua berambut abu-abu datang. Penampilannya menyebabkan mata Xiao Yan sedikit menyempit. Anehnya, orang itu adalah Ying San tua. Ying San tua masih memiliki wajah tanpa ekspresi. Matanya melirik acak saat melewati Xiao Yan. Meskipun tatapannya mengandung keganasan samar ketika menyapu dokter peri kecil. Tubuhnya bergerak sebelum dengan aneh bergegas ke Sekte Kaisar Hitam. Xiao Yan akhirnya menghembuskan nafas dengan lembut setelah Old Ying San menghilang. Dia dengan lembut berkata, Ying San tua ini harus didengar untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, bukan? Dokter peri kecil mengangguk. Tangan putih Xiao Yan menarik doupengnya sedikit ke depan dan berkata dengan suara rendah, sepertinya dia berencana untuk pergi. Sepertinya banyak faksi yang mengawasinya dengan niat buruk akan menyerang saat dia meninggalkan kota Kaisar Hitam. Mata ungu keabu-abuan dari dokter peri kecil perlahan menyapu. Dia tahu bahwa ada banyak sekali tatapan yang mengamati tempat ini dari luar Black Emperor Sect. Sepertinya dalam beberapa menit, masalah Ying San tua yang muncul di Sekte Kaisar Hitam akan dikirim ke telinga faksi-faksi itu. Xiao Yan mengangguk dengan lembut. Apa yang kita lakukan sekarang? Dokter peri kecil bertanya dengan lembut. Mata Xiao Yan berkedip. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghirup udara, dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi dan cari saudara kedua dan tetua pertama Suqian. Jika kami mendapatkan bantuan mereka dalam apa yang akan kami lakukan, semuanya pasti akan menjadi jauh lebih mudah. Xiao Yan tidak ragu-ragu lagi setelah suaranya terdengar.
Arah langkah kakinya berubah saat dia menuju ke lokasi di mana gerbang Xiao tinggal. Lebih dari selusin sosok manusia duduk di aula besar di bagian selatan kota. Dari penampilan mereka secara mengejutkan adalah Xiao Li, penatua pertama Suqian dan yang lainnya. Saat ini, mereka tidak tinggal di dalam pavilion Kaisar Hitam. Sebaliknya, mereka secara acak memesan seluruh kompleks di dalam kota sebagai tempat peristirahatan sementara. Apakah Anda punya berita tentang orang-orang dari Demon Flame Valley? Xiao Li, yang duduk di tempat pemimpin, mengerutkan kening dan bertanya pada sesepuh dari gerbang Xiao. Pemimpin sekte, orang-orang dari lembah api iblis telah meninggalkan kota Kaisar Hitam. Namun, mereka belum melangkah jauh. Mereka berkemah di luar kota. Dari kelihatannya, mereka jelas menunggu Ying San tua. Seorang pria tua berjubah abu-abu dengan hormat menjawab. Hei, orang-orang ini memang masih mengarahkan pandangan mereka pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Xiao Li langsung tertawa dingin saat mendengar ini. Dia baru saja berbalik ke arah elder pertama Suqian di sisinya untuk meminta pendapat yang terakhir ketika ekspresi yang terakhir tiba-tiba berubah. Penatua pertama Suqian tiba-tiba bangkit dan dengan tajam menangis, "Siapa itu?" Semua orang kaget saat mendengar suara Suqian. Mereka menyaksikan 3 sosok manusia muncul di dekat pintu dengan cara seperti hantu. 2 dari 3 sosok manusia terbungkus jubah hitam. Satu-satunya yang mengungkapkan penampilannya adalah wanita berpakaian putih itu. Ekspresi Xiao Li berubah drastis saat melihat kemunculan tiba-tiba ketiga orang ini. Dia tahu bahwa mereka telah menyinggung ketiga orang ini dalam pelelangan karena teknik do skill tingkat menengah. Melihat mereka saat ini, sepertinya mereka ada di sini untuk mencari masalah. Para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan di dalam aula besar mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan karena kemunculan ketiga orang ini. Semua sosok mereka bergerak dalam sekejap. Setelah itu, mereka melarikan diri di belakang Suqian. Mereka semua dengan jelas tahu bahwa jika mereka melangkah maju untuk menghadapi seorang elit Dozong, mereka hanya akan mati tanpa sedikit pun berguna. Teman ini, semua orang mengandalkan kemampuannya sendiri di tempat pelelangan. Tampaknya tidak perlu untuk berakhir dengan dendam, bukan? Aku yang dulu adalah tetua pertama dari Akademi Jianan. Karena reputasi saya yang lemah, mohon biarkan masalah ini berlalu. Sebuah kehikmatan melonjak ke wajah penatua pertama Suqian saat dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dia tidak berani dengan mudah menyinggung seorang alkemis, yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 kelas atas, dan seorang elit Dozong. Orang berjubah hitam itu sepertinya tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Dia segera menghela nafas, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Tangannya menarik doupeng dan perlahan melepaskannya. Wajah yang akrab yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan segera muncul di depan kelompok tertegun Xiao Li. Tetua pertama, perkataanmu ini benar-benar serius. Bab 850, Diskusi. Semua orang di aula tercengang ketika mereka melihat wajah familiar yang dipenuhi dengan ekspresi tak berdaya. Segera, banyak tangisan tidak percaya dipancarkan dari Xiao Li, penatua pertama Suqian, dan beberapa lainnya. Kakak ketiga, Xiao Yan. Xiao Yan melepaskan doupeng hitam sepenuhnya dari kepalanya dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Dia mengangkat bahu ke arah kelompok Xiao Li yang wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tersenyum dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu tidak mengenali saya?" Petik 2. Kelompok Xiao Li perlahan pulih dari keterkejutan mereka setelah mendengar suara yang akrab ini. Joy langsung muncul di wajah mereka. Xiao Li melangkah mendekat dan dengan kasar menepuk bahu Xiao Yan sebelum tertawa dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Tidak disangka bahwa alkemis tingkat 6 yang misterius itu sebenarnya adalah kamu. Anda benar-benar membuat kami khawatir. Petik 2. Kehangatan juga melonjak di hati Xiao Yan saat dia melihat Xiao Li, yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan lembut tertawa, situasi di kota Kaisar Hitam tidak tepat. Selain itu, saya khawatir orang-orang dari lembah api iblis itu akan mengenali saya. Oleh karena itu, saya menyembunyikan bentuk dan wajah saya. Petik 2. Hihi, kata-kata ini benar. Gambar dirimu telah diteruskan ke setiap orang berpangkat tinggi di Demon Flame Valley. Jika Anda mengungkapkan diri Anda, mereka pasti akan mengenali Anda. Xiao Li tertawa. Ini adalah
Tatapan Xiao Li tiba-tiba beralih ke dokter peri kecil di samping Xiao Yan. Senyum di wajahnya ditarik saat dia bertanya dengan sopan. Mengingat kekuatan kelas Dozong dari Little Fairy Doctor, bahkan Xiao Li tidak berani terlalu ceroboh dengan kata-katanya. Dia adalah teman saya. Kakak kedua bisa memanggilnya dokter peri kecil. Xiao Yan tertawa. Kakak Xiao Li. Wajah indah Little Fairy Doctor di sampingnya mengungkapkan senyuman saat dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Li. Kamu menyanjungku. Nona benar-benar terlalu sopan. Xiao Li buru-buru melambaikan tangannya saat dia menjawab. Seluruh tubuhnya bergetar setelah dipanggil oleh dokter peri kecil sebagai kakak laki-laki Xiao Li. Ketika mereka berada di pavilion Kaisar Hitam saat itu, dia secara pribadi merasakan niat membunuh yang padat yang telah merasuki tubuhnya. Dia secara alami tahu bahwa meskipun penampilan wanita ini sangat halus dan mengharukan, dia pasti orang yang kejam ketika dia menyerang. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dipanggil dengan sangat sopan oleh seorang elit Dozong. Oleh karena itu, hatinya tampak agak bingung. Xiao Yan juga tercengang oleh bentuk alamat dokter peri kecil. Tatapannya sedikit terkejut saat dia meliriknya. Dia benar-benar memanggil seseorang dengan cara ini karena karakternya? Dokter peri kecil bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan terkejut Xiao Yan sementara senyuman tergantung di wajahnya. Dia tampak seperti gadis baik dari kota King San saat itu. Dia tampak benar-benar tidak bersalah, menyebabkan seseorang merasa sangat tertarik padanya. Xiao Li berbisik di dalam hatinya saat dia melihat kedua orang itu. Dia secara alami tahu bahwa wanita ini, yang rambutnya seputih salju, bersikap sopan kepadanya karena Xiao Yan. Oleh karena itu, hatinya tertawa pahit. Apakah saudara ketiganya ini memiliki kedekatan yang besar dengan wanita? Apalagi wanita di sisinya bukanlah orang biasa. Medusa dari waktu terakhir juga merupakan elit asli Dozong. Kali ini, dokter peri kecil ini, yang muncul entah dari mana, sebenarnya adalah seorang elit Dozong yang bahkan ditakuti oleh penatua pertama Suqian. Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana kembali ke daerah sudut hitam. Sementara Xiao Li menghela nafas dalam hatinya tentang bagaimana Xiao Yan memiliki kedekatan yang begitu besar dengan wanita, penatua pertama Suqian juga telah pulih dari sebelumnya. Shock. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berbicara dengan sedikit kebencian. Xiao Yan tersenyum malu saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, Elder pertama, maafkan saya. Awalnya, saya seharusnya melakukan perjalanan lebih awal, tetapi saya melakukan retret selama setahun untuk terobosan ke kelas Do Huang yang akhirnya menunda perjalanan ini. Petik 2. Anda telah berhasil menembus kelas Do Huang? Xiao Li langsung tertegun saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan sudah berada di puncak kelas Do Huang ketika dia pergi saat itu, cukup sulit untuk menembus penghalang ini. Beberapa orang bahkan tetap berada di puncak kelas Do Huang sepanjang hidup mereka. Namun, Xiao Yan mampu menembus penghalang dalam waktu 1 tahun. Kecepatan ini secara alami dianggap sangat menakutkan. Mata Suqian di samping juga sedikit terkejut. Dari kemampuan Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6, dia telah menebak bahwa Xiao Yan mungkin telah menembus penghalang itu. Namun, hatinya masih sangat terkejut setelah mendengar orang tersebut mengatakannya dengan lantang. Kecepatan pelatihan semacam ini dapat dianggap pada puncak yang dilihat Suqian setelah bertahun-tahun. Aku hanya beruntung. Xiao Yan sedikit tersenyum. Orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang bisa dia percayai. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan menyembunyikan sesuatu dengan sengaja. Haha, anak kecil, kamu melakukannya dengan baik. Penglihatan ayah sangat berbeda. Sejak awal, dia tahu bahwa Anda bukanlah orang biasa. Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Kegembiraannya bahkan lebih besar daripada jika dia berhasil melewati kelas Do Huang. Beberapa kesedihan melintas di mata Xiao Yan tanpa meninggalkan jejak saat dia mendengar Xiao Li menyebut nama ayah mereka. Ini segera menghilang saat Xiao Yan tersenyum dan berkata, alasan utama saya mengungkapkan diri saya adalah untuk meminta bantuan saudara laki-laki kedua dan penatua pertama Suqian. Ah, kita satu keluarga, kenapa kamu minta tolong? Anda adalah kepala gerbang Xiao, dan memiliki wewenang untuk menggerakkan semua orang di faksi. Xiao Li meringkuk saat mendengar ini. Dia segera menoleh ke 10 lebih ahli dari Xiao Get dan berteriak, ini adalah saudara ketiga saya,
kepala suku yang kalian semua telah dengar. Kenapa kamu tidak menyapanya? Petik 2. 10 lebih ahli dari Xiao Get, yang memiliki kekuatan luar biasa, segera berlutut dengan satu lutut di tanah setelah mendengar teriakan Xiao Li. Mereka dengan hormat berkata, para bawahan ini menyapa kepala. Para ahli dari Xiao Get ini tidak ragu-ragu sedikit pun ketika mereka berlutut. Mereka secara alami merasakan kegembiraan yang luar biasa dengan status yang diungkapkan Xiao Yan. Mereka mungkin tidak yakin dengan kekuatan Xiao Yan. Namun, menjadi alkemis tingkat 6 saja sudah cukup untuk membuat hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Yan tersenyum saat melihat para ahli dari Xiao Get yang telah berlutut. Dia segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Energi berfluktuasi dan angin sepoi-sepoi mengangkat semua orang. Dia tersenyum dan berkata, semua orang di sini adalah saudara dari Gerbang Xiao. Tidak perlu bersikap sopan. Kita bisa melupakan semua ritual yang tidak perlu ini. Petik 2. Hati para ahli dari Gerbang Xiao ini menggigil ketika mereka merasa Xiao Yan dengan mudah mengangkatnya hanya dengan mengangkat tangannya. Mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun tentang kekuatan Xiao Yan di hati mereka. Anggota Gerbang Xiao ini akan menunjukkan kepercayaan diri yang lebih besar saat berjalan keluar dengan kepala suku yang begitu kuat. Xiao Yan berjalan ke aula setelah mengangkat semua orang. Setelah itu, dia begitu saja duduk di kursi di samping meja. Dokter peri kecil dan Ziyan juga mengikutinya dan duduk. Yang terakhir menurunkan jubah hitamnya. Sutra seperti rambut berwarna ungu digulung saat dia membuka mulutnya dan tersenyum pada wajah tertegun dari penatua pertama Suqian. Kamu gadis, kamu sebenarnya juga mengikutinya kembali. Penatua pertama Suqian berbicara tanpa daya setelah melihat bahwa orang berjubah hitam terakhir sebenarnya adalah Ziyan. Dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Ziyan juga memiliki kekuatan Do Huang. Selain beberapa elit Dozong, dia bisa berjalan di wilayah sudut hitam ini tanpa rasa takut. Petik 2. Suqian kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera menyapu Ziyan dengan keterkejutan saat dia berkata, gadis ini benar-benar telah menerobos ke kelas Do Huang. Ziyan segera melambaikan tangan kecilnya, merasa senang saat melihat keterkejutan di wajah Suqian. Dia berkata, orang tua, saya mengatakan bahwa menjebak saya di akademi dalam saat itu jelas merupakan bentuk bahaya bagi saya. Jika Anda membiarkan saya keluar lebih awal, saya mungkin sudah menjadi elit Dozong sekarang. Petik 2. Jangan membantah diriku yang dulu. Jika saya tidak membuat Anda mengikuti di samping Xiao Yan, saya tidak akan tahu apakah Anda telah dijual oleh seseorang. Apa Dozong? Suqian menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Alis halus Ziyan menjadi vertikal saat mendengar kata-kata Suqian. Dia akan menjadi liar ketika telapak tangan Xiao Yan diletakkan di atas kepalanya yang kecil, menekannya ke kursinya. Diam. Ziyan dengan tidak senang menggelengkan kepalanya setelah Xiao Yan menekannya. Dia merasa sangat putus asa saat dia berbaring di atas meja. Matanya dengan kejam menatap Suqian yang tersenyum. Sepertinya hanya kamu yang bisa mengendalikan gadis nakal ini. Saya mengalami saat-saat yang jauh lebih tenang setelah dia meninggalkan Akademi Dalam. Akademi Dalam juga tidak perlu lagi mengkhawatirkan kapan akan kehilangan sejumlah besar bahan obat. Suqian tertawa pelan setelah melihat Ziyan ditahan oleh Xiao Yan. Dia segera seperti teringat sesuatu saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, itu benar. Karena Anda telah datang ke Black Corner Region, Anda harus segera kembali dan melengkapi Heart Flame dari Blazing Sky Key Refining Tower. Blazing Sky Key Refining Tower telah kehilangan efeknya selama setengah tahun. Petik 2. Xiao Yan dengan canggung mengangguk saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, tetua pertama, yakinlah bahwa saya akan kembali ke Akademi Dalam untuk mengisi api hati setelah masalah ini selesai. Melihat ini, Suqian mendengus dan mengeluarkan gulungan merah cerah dari cincin penyimpanannya. Dia melemparkannya ke Xiao Yan dan berkata, ambil. Ini adalah teknik penggaris Do skill yang dibeli saudara kedua Anda untuk Anda dalam pelelangan. Dia benar-benar bersedia menyinggung seorang elit Dozong karena hal ini. Tatapannya beralih ke dokter peri kecil di sisi Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia juga bergumam di dalam hatinya, mempertanyakan mengapa teman wanita di sisi Xiao Yan selalu memiliki kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan menerima gulungan berwarna merah cerah dan merasakan sedikit kehangatan.
Perasaan hangat mengalir ke dalam hatinya. Saat itu, Xiaoli tidak mengetahui identitas mereka. Meskipun demikian, dia berani melelang teknik Do skill penguasa ini. Xiaoli bermaksud untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan sedikit. Kasih sayang ini adalah dari saudara yang berhubungan darah. Jangan tergerak untuk apa-apa. Anda adalah orang paling berharga di klan Xiao kami. Kakak laki-laki berkata bahwa semua orang bisa mati kecuali kamu. Karenanya, Anda harus hidup dengan baik dan cepat menjadi kuat. Ini karena kamu satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan ayah dari Hall of Souls. Xiaoli meringkuk mulutnya saat melihat Xiaoyan menatap gulungan itu. Dia tersenyum dan melanjutkan, mari kita lanjutkan dengan cepat untuk membicarakan masalah penting. Apa alasanmu datang dan mencari kami? Petik 2. Xiaoyan juga tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan lembut mengangguk dan menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Setelah merenung sejenak, wajahnya secara bertahap berubah serius saat tatapannya menyapu Xiaoli dan Suqian. Dia berkata dengan suara yang dalam dan lembut, saya ingin mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva.